And it'll be a special event. I think it's going to be something really very special. And Johnny, maybe I'd ask you to say a few words, and then Carlos. Definitely. Well, thanks, President, for welcoming us here. It's a great. Ini jelas bisa gemparkan dunia. Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Amerika Donald Trump akhirnya bertemu untuk putuskan batalkan kelolosan Arab Saudi dan Qatar usai mafia AFC terbukti curangi timnas Indonesia, dan round 4 akan digelar ulang di Amerika demi keadilan. Bahkan sebut Patrick Kluivert biang keladi mafia judi. Benarkah? Nah, ini baru super top Markotop. Begini pernyataan super konyol dan sampar Patrick Kluivert usai dipecat Pak Erick Thohir tepat kemarin pagi. Kira-kira apa ya? Jelas ini jadi kabar super bahagia. Shin Tae-yong dikabarkan setuju kembali latih timnas Indonesia usai Erick Thohir minta maaf langsung ke Korea sana, menyesal akan apa yang terjadi. Jadi tuntutanku setelah kabar ini terbongkar. Penasaran? Yuk simak video sampai selesai. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web fiksi Garuda, tepat hari ini, dunia sepak bola diguncang dengan sebuah pernyataan mengejutkan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino yang mengungkapkan sikap tegas mereka terkait skandal mafia sepak bola yang melibatkan Asosiasi Sepak Bola Asia (AFC). Skandal ini mengungkapkan kecurangan yang telah merugikan timnas Indonesia dalam jalannya kualifikasi Piala Dunia 2026. Pernyataan pertama datang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang tidak bisa menahan rasa kecewa dan kemarahan terhadap apa yang telah terjadi. Dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Gedung Putih, Trump menegaskan bahwa ia merasa sangat tidak nyaman dengan situasi ini. Sebagai sosok yang dikenal memiliki hubungan baik dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Trump menambahkan bahwa ia merasa terhormat bisa berdiri bersama Indonesia dalam menghadapi ketidakadilan yang menimpa timnas negara tersebut. Trump mengungkapkan, "Saya kecewa berat dengan apa yang terjadi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya selalu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Prabowo dan saya tidak akan diam ketika melihat teman-teman saya dirugikan dengan cara yang sangat tidak adil. Oleh karena itu, saya menyatakan dengan tegas bahwa kelolosan Arab Saudi dan Qatar ke Piala Dunia 2026 harus dibatalkan dan mereka tidak akan diizinkan untuk hadir di Amerika Serikat sebagai tuan rumah." Lebih lanjut, Trump menambahkan bahwa FIFA dan seluruh badan pengatur sepak bola dunia harus bertindak lebih tegas dalam menghadapi mafia sepak bola yang merusak integritas olahraga ini. Ia juga meminta agar visa untuk warga Arab Saudi dan Qatar dicabut agar mereka tidak dapat memasuki wilayah Amerika Serikat, mengingat kejadian ini telah mencemari jalannya kualifikasi. Tak lama setelah pernyataan keras dari Trump, Presiden FIFA Gianni Infantino juga menyampaikan pernyataan yang tak kalah mengejutkan. Infantino yang dikenal dengan komitmennya untuk menjaga integritas sepak bola dunia menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia mengakui bahwa kecurangan yang dilakukan oleh AFC, khususnya dalam laga Indonesia vs Irak, telah merugikan timnas Indonesia dengan sangat besar. Sebagai Presiden FIFA, saya ingin meminta maaf kepada Erick Thohir dan seluruh rakyat Indonesia atas ketidakadilan yang terjadi dalam kualifikasi ini, ujar Infantino dalam pernyataan resmi. Skandal ini benar-benar memalukan, terutama ketika tim Indonesia sudah berjuang dengan sangat keras untuk meraih hasil yang lebih baik.
Infantino secara khusus menyoroti pertandingan antara timnas Indonesia dan Irak yang berakhir dengan kekalahan 1-0 bagi Indonesia. Menurutnya, keputusan wasit Manning asal Cina yang tidak memberikan penalti ketika Kevin Dix dilanggar di dalam kotak penalti adalah keputusan yang sangat kontroversial dan merugikan. Ini adalah keputusan yang salah dan saya sangat kecewa dengan sikap wasit tersebut. Tidak ada tempat untuk kecurangan dalam sepak bola. Kami akan segera mencabut lisensi wasit Manning dan menindak tegasnya, tambah Infantino dengan tegas. Infantino juga menegaskan bahwa dirinya akan membawa kasus ini ke ranah hukum dan memastikan bahwa wasit tersebut akan dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami akan mengirimkan Manning ke penjara jika memang terbukti ada pengaturan skor atau kecurangan yang dilakukan selama pertandingan tersebut. FIFA tidak akan memberikan toleransi terhadap tindakan yang merusak integritas sepak bola. Donald Trump yang juga ikut berkomentar terkait tindak lanjut dari skandal ini menyarankan langkah drastis dalam rangka pemulihan keadilan. Ia meminta agar round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 digelar ulang di Amerika Serikat dengan format yang jauh lebih ketat dan hanya melibatkan timnas Indonesia, Irak, Uni Emirat Arab UEA, dan Oman. Kami akan memastikan bahwa kualifikasi ini akan berlangsung dengan transparansi dan integritas yang tinggi. Oleh karena itu, kami akan menggelar ulang kualifikasi ini di Amerika Serikat pada bulan November mendatang, hanya dengan melibatkan 4 tim yang berkompetisi secara fair dan tanpa campur tangan mafia sepak bola. Kami berjanji bahwa tidak akan ada kecurangan yang dibiarkan terjadi, ujar Trump, memberikan kepastian kepada publik bahwa proses ini akan lebih ketat. Pernyataan ini disambut baik oleh banyak pihak, terutama para pendukung timnas Indonesia yang sudah lama menantikan kesempatan bagi tim mereka untuk berkompetisi di kualifikasi Piala Dunia dengan kondisi yang adil. Keputusan ini juga memberi sinyal bahwa FIFA dan Amerika Serikat berkomitmen untuk membersihkan dunia sepak bola dari praktik mafia yang merusak. Sementara itu, Gianni Infantino juga memberikan apresiasi tinggi kepada Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, atas langkah tegas yang diambil dalam menyikapi masalah ini. Erick Thohir yang dikenal sebagai seorang pebisnis sukses dan juga pengusaha olahraga tidak ragu untuk memecat pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert setelah terbukti bekerja sama dengan mafia bandar judi yang diutus oleh AFC. Kluivert disebut-sebut sengaja menurunkan formasi aneh dalam pertandingan melawan Arab Saudi yang berujung pada kekalahan Indonesia. Erick Thohir menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa dalam menghadapi skandal ini. Tindakan tegas yang diambil dengan memecat Patrick Kluivert adalah langkah yang tepat. Kluivert tidak hanya mengkhianati Indonesia, tetapi juga seluruh dunia sepak bola. Saya berjanji bahwa Kluivert akan dihukum sesuai hukum yang berlaku. Meskipun Infantino menyatakan bahwa pengadilan akan segera memproses kasus Kluivert, ia menekankan bahwa hukum akan dijalankan dengan adil. Patrick Kluivert akan menghadapi hukuman yang setimpal. Ini bukan hanya soal sepak bola, tetapi soal integritas dan kepercayaan yang harus dijaga dalam dunia olahraga, kata Infantino dengan tegas. Keputusan tegas yang diambil oleh Presiden Amerika Serikat dan Presiden FIFA mendapat respons positif dari berbagai pihak. Banyak pihak yang memuji langkah berani ini, terutama para penggemar sepak bola Indonesia yang merasa kecewa dengan berbagai keputusan kontroversial yang melibatkan timnas mereka selama kualifikasi. Ini adalah langkah yang sangat tepat. Kami ingin melihat sepak bola yang bersih tanpa ada mafia yang merusak. Terima kasih kepada Donald Trump dan Gianni Infantino atas keberaniannya, ujar seorang supporter timnas Indonesia melalui akun media sosialnya. Namun, tidak sedikit pula yang menyayangkan keputusan ini karena bisa berpotensi menimbulkan tekanan diplomatik antara beberapa negara yang terlibat dalam skandal ini. Meskipun demikian, banyak yang tetap berharap agar tindakan ini menjadi pelajaran bagi dunia sepak bola untuk menjaga integritas dan menghindari praktik-praktik curang yang merugikan.
Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI resmi memecat Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas senior. Keputusan tersebut diumumkan pada hari Kamis 16 Oktober 2025. Selain Kluivert, dua asisten pelatih yaitu Alex Pastor dan juga Danny Lanzat tidak lagi menjadi bagian dari tim nasional senior. Keputusan ini merupakan respon cepat usai kegagalan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Secara durasi kepelatihan, Patrick Kluivert hanya bertahan selama 9 bulan bersama timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda ini resmi diperkenalkan pada tanggal 12 Januari 2025 sebagai pengganti Shin Tae-yong. Pada tanggal 16 Oktober 2025, Kluivert dipecat oleh PSSI imbas dari kegagalan selama menangani timnas senior. Padahal secara kontrak PSSI memberikan durasi 2 tahun untuk Kluivert hingga gelaran Piala Asia 2027. Selain Kluivert, PSSI juga secara resmi memecat Gerald Vandenberg, pelatih timnas U23. Kiprah negatif Vandenberg bersama timnas U23 menjadi alasan pemecatan. Di tangan Vandenberg, timnas U23 alami kegagalan di Piala AFF 2025 dan harus gigit jari akibat absen tampil di Piala Asia U23 tahun depan. Pelatih timnas U20 Frank van Kempen juga tidak luput dari pemberhentian. Walaupun Kempen belum mendapat kesempatan unjuk gigi, namun PSSI memutuskan tidak melanjutkan kontrak bersama gerbong pelatih asal Belanda. Baik Kluivert, Vandenberg, dan juga Kempen merupakan 3 pelatih yang menggantikan peran Shin Tae-yong sebelumnya. Federasi sendiri tidak sepenuhnya membuang rombongan Belanda di susunan tim nasional. Meskipun belum ada pengumuman resmi, namun Direktur Teknik Alexander Zuyers dan Head of Scouting Simon Tahamata tetap melanjutkan karir di Indonesia. Untuk Simon Tahamata sendiri, ia sedang membantu pelatih timnas U17 Nova Arianto dalam mempersiapkan tim menuju Piala Dunia November mendatang. Simon Tahamata terlihat saat sesi latihan terbuka timnas U17 pada tanggal 15 Oktober 2025. Tidak sampai 1 hari pengumuman Patrick Kluivert dipecat PSSI, diskusi tentang nama-nama pengganti sudah mulai bermunculan, terutama di jejaring media sosial. Nama-nama yang muncul dari berbagai latar belakang namun memiliki satu kesamaan, yaitu pengalaman panjang di sepak bola Asia. Pengalaman di sepak bola Asia adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh Patrick Kluivert dan jajaran tim kepelatihannya. Nama pertama adalah Shin Tae-yong. Kisah manis STY dan fans timnas Indonesia seakan tidak luntur begitu saja. Sesaat setelah kegagalan timnas lolos ke Piala Dunia, nama Shin Tae-yong bergema sangat kencang. Wajar karena pelatih asal Korea Selatan itu membawa timnas lolos ke putaran ketiga, hingga membuka harapan lolos ke Piala Dunia 2026. Namun pada akhirnya pekerjaannya digantikan oleh Patrick Kluivert di awal tahun 2025. Nama kedua adalah ex-pelatih timnas Jepang di Piala Dunia 2018, Akira Nishino. Pengalaman Akira bersama Vietnam dan Thailand menjadi nilai lebih jika ia benar-benar ditunjuk sebagai pelatih. Terlebih secara federasi, PSSI memiliki kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jepang atau GFA. Nama ketiga adalah Jesus Casas. Pelatih asal Spanyol ini merupakan ex-pelatih timnas Irak, sehingga ia punya pengalaman cukup panjang dalam menghadapi dinamika sepak bola Asia. Bersama timnas Irak, Jesus mencatatkan 20 kemenangan dari 33 penampilan. Salah satu catatan paling diingat, Jesus Casas pernah membawa Irak mengalahkan Jepang di Piala Asia 2023 dengan skor 2-1. We need at least a point against Indonesia to claim second place to extract themselves. Nama terakhir adalah Park Hang-seo. Park Hang-seo punya kisah manis bersama timnas Vietnam. Di tangannya, Vietnam pernah melaju hingga 8 besar Piala Asia.
kemudian runner-up Piala Asia U23, dan pernah lolos hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Ya karena ini kan tempatnya nggak pas. Kalau nggak nanti yang lain, kasih waktu saya 2 hari ya. Tapi kan statementnya udah ada di publik semua ya. Tanya sama Waketum sama Sekjen ya. Kebetulan lagi ke Riyadh, ada AFC event di sana ya. Kenapa? Nanti tanya ke PSSI. Menteri Sekretaris Negara merespons keputusan PSSI memecat Patrick Kluivert dari jabatannya sebagai pelatih kepala Timnas Garuda. Istana menyambut positif keputusan PSSI dan menganggap hal ini sebagai bagian dari evaluasi kegagalan Timnas Garuda melaju ke Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Lebih lanjut, PSSI diminta segera mencari pengganti Kluivert demi memperbaiki kualitas Timnas Indonesia. Istana berharap Timnas akan bisa mencapai target menjuarai Piala AFF, berprestasi di Piala Asia 2027, dan lolos ke Piala Dunia 2030 mendatang. Mecatan pelatih tim nasional kita yang tentu akibat dari kemarin kita belum berhasil menembus ke Piala Dunia 2026. Ya, dan itu bagian dari evaluasi. Nah tentunya kami pemerintah menyambut baik keputusan dari PSSI untuk memberhentikan pelatih Patrick Kluivert dan kemudian untuk sesegera mungkin bisa mencari penggantinya, karena bagaimanapun kita tidak boleh patah arang, kita harus terus yakin, terus berusaha untuk memperbaiki kualitas tim nasional kita, sehingga diharapkan pada saatnya nanti apa yang menjadi mimpi dari 287 juta rakyat Indonesia untuk timnas kita bisa berlaga di kancah Piala Dunia dapat terwujud. Saya kira Lewat akun resmi di Instagram, Patrick Kluivert mengucapkan terima kasih kepada Federasi, staf pelatih, dan juga Erick Thohir. Ia juga menyiratkan permohonan maaf atas kegagalan Timnas lolos ke Piala Dunia. Kluivert juga bangga atas perjalanan tidak terlupakan bersama Timnas Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI resmi memecat tim kepelatihan Timnas Indonesia yang dipimpin pelatih asal Belanda Patrick Kluivert. Keputusan tersebut diambil setelah Timnas Indonesia dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Kesepakatan penghentian kontrak antara PSSI dengan Patrick Kluivert dilakukan lebih awal dari durasi kerjasama yang seharusnya berlangsung 2 tahun. Langkah tersebut menurut federasi diambil dengan mempertimbangkan arah baru dalam pembinaan dan pengembangan sepak bola nasional ke depannya. Artinya, kini tim kepelatihan Kluivert tak lagi menangani Timnas Indonesia Senior U23 maupun U20. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang sudah diberikan pelatih Patrick Kluivert selama hampir 12 bulan. Dalam laman akun pribadinya, Erick berkomitmen akan melakukan evaluasi dan menentukan target bagi Timnas Indonesia berikutnya untuk bisa masuk ranking 100 besar FIFA, Piala Asia 2027, dan Piala Dunia 2030. Sementara itu, Patrick Kluivert melalui akun Instagram pribadinya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan menjadi pelatih Timnas Indonesia. Kluivert juga meminta maaf telah gagal membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Meski demikian, Kluivert mengaku tetap bangga pernah menjadi bagian dari Timnas Indonesia. PSSI memperkenalkan Patrick Kluivert pada 12 Januari 2025. Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia menggantikan pelatih Sinteyong yang juga dipecat sebelumnya. Perjalanan Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia terhenti 16 Oktober 2025. Patrick Kluivert gagal membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 usai menelan 2 kekalahan di kualifikasi putaran keempat melawan Irak dan Arab Saudi. PSSI masih belum memutuskan siapa yang akan menjadi pelatih Timnas Indonesia selanjutnya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ada pemecatan ini berarti masih banyak yang peduli dengan sepak bola Indonesia, itu pertama. Lalu tanggapan soal pemecatannya ya harus nyari pelatih baru yang lebih baik.
Saya pribadi ya bersyukur. Saya melihat seorang Patrick ini track recordnya di timnas Indonesia itu tidak ada gitu. Apa yang dicapainya? Oke, bolehlah Bahrain. Cuman apa selanjutnya? Tidak ada gebrakan-gebrakan yang baru. Saya pikir itu. Nah kemudian ketika PSSI melakukan cut itu baik, gitu, lebih baik. Dan saya berharap sih ya pada next gitu kan. PSSI harus bisa mencari bibit-bibit pelatih dari Indonesia sendiri. Sebetulnya bagus, cuma karena kurang beruntung aja. Tapi dari yang saya tahu ya, timnas itu lebih bagus di bawah asuhan Sintayong. Nasib pelatih Patrick Kluivert sebagai nakoda timnas Indonesia menjadi spekulasi usai gagal meloloskan Garuda ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia sejak Januari 2025, menggantikan pelatih Sintayong yang dipecat. Selama 10 bulan, Patrick Kluivert telah memimpin timnas Indonesia di 8 laga. Hasilnya, timnas Indonesia lebih banyak menelan kekalahan daripada kemenangan. Bersama pelatih Patrick Kluivert, timnas Indonesia menelan 4 kali kalah, 3 menang, dan 1 imbang. 4 kali kekalahan yang dialami timnas Indonesia bersama Kluivert semua didapat ketika tak bermain di kandang. Kekalahan di 2 laga terakhir melawan Arab Saudi dan Irak jadi yang paling menyakitkan karena mengubur mimpi Indonesia ke Piala Dunia 2026. 2 kekalahan sebelumnya terjadi di putaran ketiga saat melawat ke kandang Australia dan Jepang. Tak hanya itu, bersama Patrick Kluivert, timnas Indonesia juga lebih banyak kebobolan dibandingkan mencetak gol. Dalam 8 laga, total timnas Indonesia hanya mencetak 11 gol dengan kebobolan 15 kali. Setelah gagal ke Piala Dunia 2026, praktis timnas Indonesia kini hanya akan menatap Piala Asia yang baru akan bergulir Januari 2027. Dengan berakhirnya Patrick Kluivert sebagai pelatih tim nasional Indonesia, maka turut memperpanjang daftar singkat karir kepelatihannya. Diketahui Kluivert telah menghabiskan waktu bersama skuad Garuda selama 10 bulan sejak pertama kali ditunjuk pada bulan Januari 2025 lalu. Dalam rentang waktu 10 bulan, pelatih asal Belanda tersebut sudah melewati 8 laga. Dengan hasil 3 kemenangan, 4 kekalahan, dan 1 kali imbang. Meski hanya 10 bulan bersama Indonesia, sebenarnya bukan waktu yang singkat bagi seorang Kluivert. Karena sebelum menakodai Jay Ijes dan kolega, mantan pemain Ajax Amsterdam ini tercatat juga pernah memiliki karir singkat sebagai pelatih. Sebelum bersama Indonesia misalnya, Kluivert pernah membesut klub Turki Adana Demirspor di tahun 2023. Kluivert hanya bertahan 5 bulan dan melewati 20 pertandingan dengan hasil 8 kali menang, 4 kali imbang, dan 6 kali kalah. Sebelum melatih Adana Demirspor, Kluivert tercatat juga pernah melatih Curaçao untuk periode keduanya sebagai caretaker di tahun 2021. Dan itu hanya bertahan 5 bulan dengan memimpin 6 pertandingan. Hanya di periode pertama bersama Curaçao pada tahun 2015, Kluivert sempat bertahan lama sebagai pelatih dengan durasi 15 bulan dan melewati 8 pertandingan. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman kamu.